أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-36 nggih, hadis yang ke-36. Temane napa? Tertulis napa teng flyer? Menolong, iya, menolong secara saudara muslim. Kalau di sini adalah fadlu i'anatil muslimi wa talabil ilmi wa majalisil Quran. Keutamaan menolong saudara muslim, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan bermajelis Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kemarin 3 seri kita membahas hadis yang ke-35 tentang ukhuwah Islamiyah dan adab-adab di dalam bermasyarakat. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari kemarin dari 3 kali pertemuan, kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faedah dari apa yang sudah kita pelajari, dan kita senantiasa apa yang kita pelajari mendapatkan buah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang bisa kita kerjakan. Karena faedah dari hadis yang ke-35 kemarin sangat banyak dan sudah kita baca, ya, yang mana semuanya adalah dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Semua hal-hal yang dilarang dari poin-poin yang disebutkan di dalam hadis yang ke-35 semuanya di dalam rangka menjaga supaya umat Islam itu bersatu, ya, supaya umat Islam itu bersatu. Demikian juga di dalam seluruh kompleks, ya, di dalam seluruh lingkup kehidupan, dari yang kecil mungkin di dalam keluarga, pastinya harus dihindari sifat-sifat yang tidak baik seperti ini, ya. Saling hasad, saling menyakiti, saling membenci, saling mendiamkan, dan lain sebagainya, supaya persaudaraan, persatuan tetap terjaga, ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, salah satu fenomena yang muncul akhir-akhir ini mungkin di kalangan akhwat, ya, mungkin karena apa ya, tidak terfasilitasi, ya, mungkin karena hal-hal yang tidak nyaman di dalam kajian atau apa,
sehingga beberapa fenomena yang tidak baik itu timbul. Dan terkadang kita tidak memungkiri Bapak-Ibu sekalian, ada ujian dari saudara kita mungkin ya, yang awalnya akhwatnya itu semangat ngaji, orang yang fanatik dengan agama, terkadang dengan beberapa permasalahan ya, mungkin karena tadi ada beberapa hal yang tidak menguatkan ukhuwah Islamiyah, terkadang semakin jauh dengan agama Islam ini. Dan ini kami alami dari saudara kami ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kurang perhatian dari keluarga atau apanya, sehingga nanti kaitannya dengan hadis ke-36 ya, bahwa menolong saudara muslim itu sangat utama di dalam agama Islam ini. Makanya kenapa di dalam hadis ke-35 kemarin kita dilarang melakukan hal-hal yang mana itu bisa mengganggu ukhuwah Islamiyah, mengganggu ukhuwah Islamiyah. Kejadiannya ini cerita saja ya. Awalnya ada seorang ummahat yang semangat di dalam belajar, kemudian sudah berkeluarga, tapi qadarullah mungkin karena beberapa hal tidak terfasilitasi di dalam kegiatannya, sampai-sampai ummahat ini ya, di dalam puncak kebingungannya, kepusingannya ya, sampai terkadang sampai ini mau mendekati stres atau gila itu ada ya. Dan ini makanya kenapa kalau kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti saudara kita, mendatangkan kebencian atau saling bermusuhan dan sebagainya, supaya kita umat Islam ini bersatu, dan kita mengharapkan bahwa saudara kita juga bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita mengajak semua yang mengaku Islam bisa merasakan nikmatnya Islam ini dan bisa masuk surga bersama-sama. Tadi pagi saya sekilas melihat Dr. Zakir Naik itu ya, bagaimana beliau semangat sekali untuk mengajarkan. Artinya ini dari sisi yang lainnya ya, mengajak manusia untuk menerangkan dengan baik Islam itu, sampai-sampai betapa nikmatnya Islam itu, betapa nikmatnya iman gitu apabila kita rasakan. Maka dari faedah yang kemarin yang kita baca, bahwa sepahit apapun, semoga kita dimudahkan Allah ya, sepahit apapun ujian yang kita rasakan ya, sesulit apapun Allah menguji kita, selama kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, selayaknya kita tidak putus asa, tidak mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata yang paling mahal adalah nikmat apa sekalian? Nikmat iman, Islam dan sunnah. Makanya kalau terkadang kita ya, sedikit ada masalah mengeluh, sehingga terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan dari hadis yang ke-35 ini, saling membenci, saling hasad dan sebagainya, terkadang kita miris seberapa besar kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah ini, sehingga itu terkadang kita kalahkan dengan nikmat yang lainnya. Kejadian ya, karena terkadang kita mungkin ibu-ibu ya, terkadang sering baik bercerita kepada temannya, mungkin masalahnya keluarganya atau masalah anaknya atau apa, terkadang mencari solusi dari cerita itu. Padahal saya yakin yang diceritai itu pasti juga punya masalah. Ini wakil Bapak sekalian. Ada ummahat yang berobat itu nih, cerita ke ustadznya. Gini nih, ternyata keluarga ustadz itu lebih banyak masalah dibandingkan yang terapi tadi. Sampai kesimpulannya ya sudah
kita tidak terlalu banyak cerita pada orang lain. Ternyata yang diceritain itu lebih ruwet hidupnya, ya. Dan itu wakil, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dari hadis yang ke-35 ini, masalah apapun sekiranya itu bisa kita tinggalkan di dalam rangka meningkatkan, menguatkan ukhuwah Islamiyah, kita harus melakukannya. Kita harus berusaha untuk menjaganya. Supaya apa? Supaya kita tetap berada di dalam persaudaraan di dalam Islam ini. Karena banyak sekali kemarin, ya, apa-apa sebabnya, akibatnya apabila kita tidak tegur sapa dengan saudara kita atau saling hasad dan sebagainya. Seperti apa? Sholatnya tidak diterima, ya, amal kebaikan juga tidak diterima, dan seperti menumpahkan darah orang tersebut. Makanya hadis yang ke-36 nanti Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-36 ini ada relevansinya, ada hubungannya dengan hadis yang ke-35, bahwa setelah kita tahu banyak hal-hal yang ada di sekitar kita yang itu kita kerjakan ternyata akan mengurangi persaudaraan di dalam Islam, maka datanglah hadis yang ke-36 ini, bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita untuk membantu saudara kita, untuk menempuh jalan yang paling mudah yang menghantarkan kita ke surga, dan lain sebagainya. Makanya temanya kalau di sini, di hadis yang ke-36 ini adalah keutamaan menolong seorang muslim, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan bermajelis dengan Al-Quran. Ya. Kita baca rumiyin, ya, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinata. Sakinatu nggih, illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu
lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Ya dalam ya. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-36, keutamaan menolong seorang muslim menuntut ilmu dan bermajelis dengan Al-Qur'an. Dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa, barang siapa nafasa melapangkan, an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan baginya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Nomor setunggal, okay? Melapangkan. Waman yasara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang mengalami kesulitan, yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atas orang tersebut urusan dunia dan akhirat. Waman satara musliman, dan siapa orang yang menutupi aib muslim yang lainnya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya, melindunginya di dalam urusan dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hambanya tatkala hamba itu menolong saudaranya. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dan siapa orang yang berjalan di dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada mereka. Nomor setunggal. Wa ghasyadumur rahmah, dan rahmat akan melingkupi mereka. Wa khafathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi orang yang berada di masjid tadi. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang tersebut pada sisi malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man bata'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang lambat malas di dalam beramal, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasab orang tersebut, garis keturunan orang tersebut tidak akan bisa mempercepatnya. Ini bisa dipahami ya. Poinnya nomor setunggal adalah tentang kaitannya manafasa ya, wa manyassaro, berkaitan dengan melapangkan dan mempermudah urusan orang lain. Kemudian sataro ya, menutupi aib orang lain. Kemudian apa mulai? Ya, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu ya, tatkala hamba itu menolong saudaranya. Yang selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu tadi nggih. Man salaka tariqan
Kemudian apa lagi? Ya, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu banyak sekali ya. Yang disebutkan ada malaikat akan berkumpul, sakinah ya. Kemudian disebut di sisi malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal poin-poin dari hadis yang ke-36. Maka kita coba membaca faedah dari hadis yang ke-36 ini. Hadal hadisu aslun fi ihsanil muslimi ilal muslimi. Hadis yang ke-36 menika adalah pokok dan pondasi di dalam kita berbuat baik di dalam kepada saudara kita muslim yang lainnya. Hadal hadisu aslun fi ihsanil muslimi ilal muslimi. Hadis ini adalah pokok pondasi di dalam berbuat baiknya seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya. Wa fi fadli talabil ilmi, dan di dalam keutamaan menuntut ilmu. Wa tadarasu Quran, dan belajar Al-Quran. Ini boleh beda-beda ya. Tapi penulis pada kitab ini menjelaskan keutamaan menolong berbuat ihsan kepada saudara muslim yang lainnya, kemudian keutamaan thalabul ilmi dan bermajlis dengan Al-Quran. Tapi mungkin di buku yang lainnya bisa berbeda sesuai dengan faedah yang bisa diambil oleh penulis tersebut. Wa fihi minal fawaidi, dan di dalam hadis yang ke-36 niki Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mengambil faedah-faedahnya. Nomor setunggal, targhibu fi tanfisil qurabi anil mu'mini. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-36 menika nomor setunggal faedah yang bisa kita ambil adalah hadis ini memotivasi kita untuk bisa kita andil melapangkan, mengurangi kesusahan yang dialami oleh kaum mukminin yang lainnya. Targhibu fit tanfisil qurabi 'anil mu'mini. Motivasi untuk melapangkan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada kaum mukmin. Contohipun apa? Contohipun apa? Saged nggih, saged nyukani contoh napa dereng? Saged. Contohipun nggih. Wonten tiyang tentekan bensin teng dalan. Wonten apa mboten? Nggih. Niku susah napa mboten? Susah. Motivasi kita adalah membantu, mungkin minimal menanyai, ya. Kenapa kok dituntut sepeda motornya? Ya, kalau ada rezeki ya kita belikan, kalau tidak ya kita mencoba mendorong kalau sempat, ya. Tapi kita tetap berusaha untuk melapangkan kesulitan yang terjadi pada orang tersebut, atau yang bisa ya biasa terjadi di masjid. Banyak orang yang terkadang mencari WC niku celinga-celingu. Ini nyari tulisan WC tidak ada. Banyak orang lewat terkadang tidak menanyainya. Mas, pokoknya lewat seliwar pada ada orang yang bingung di masjid itu. Itu sebenarnya susah membuat yang sedang mengalami apa? Apalagi pas posisi mau sangat-sangat menahan yang ada di dalam, ya sudah menahan lama, ya dia bingung, mungkin baru datang ke masjid Babu Salam, ya mencari masjid, mencari toilet, karena di sini tidak ada tulisannya, Pak. Kalau di luar kan buatan enten ya. Ya. Tapi terkadang orang cuek, ya, buatan memperhatikan ini dan tidak mencapainya. Padahal kemarin bagaimana dakwah sunnah, bagaimana Pak? Harus ada lembutnya, harus ada apa nih kemarin, rifq, mawadah, dan lain sebagainya, lembutnya, ada kasih sayang dan sebagainya. Makanya diaplikasikan di ini, itu Bapak.
Kelembutan kita, kasih sayang kita, coba kita aplikasikan di dalam hadis yang ke-36. Contohnya apa? Kasih sayang karena saudara itu mengalami kesulitan, timbul kasih sayang kita, cinta kita, maka kita melapangkan kesulitan yang ada pada saudara kita tadi. Misalnya tadi nggih, bisa orang yang kesulitan mencari misal tempat untuk pipis dan sebagainya, atau di jalan, atau tetangga kita, ya, tetangga kita mungkin mengalami sakit, ya, mengalami sakit yang mungkin orang lain tidak tahu dan mungkin tidak mau cerita, ya, tapi kita punya empati karena dakwah penuh dengan kasih sayang, maka kita membantunya. Ya. Targhibu fi tanfisi kurabi 'anil mu'min. Karena kurab ini adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu mengalami kesulitan. Kesulitan kan banyak, nggih. Mungkin kesulitan di dalam belajar. Berarti kita memudahkan dengan apa, Bapak Nasruddin? Menjelaskan, ya, menunjukkan ustadz yang bisa mengajarinya. Atau mungkin kesulitan di dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya muter-muter terus, nggak selesai. Padahal kita mungkin tahu dan pernah mengalami hal yang pernah dirasakan orang ini. Berarti kita memberikan kelapangan terhadap orang ini bagaimana? Mungkin bisa dengan sharing, ya, atau ya nasihat dan sebagainya. Kemudian ada yang kesulitan di dalam ekonomi, mungkin misalnya, ya, ekonomi, ya, biasanya apa? Nggih, urusan duit ini, nggih. Bantuan sosial. Ya, berarti Bapak Ibu sekalian, semakin kita peka, semakin hati kita lembut, semakin kasih sayang kita muncul, insya Allah kita akan banyak mendapatkan peluang-peluang untuk kita beramal soleh di dalam kehidupan ini. Karena apa? Terakhir tadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, ya, di dalam hadis ini, bahwa nasab kita tidak bisa mempercepat amalan kita. Berarti kita yang berusaha sendiri untuk beramal, ya, berusaha untuk beramal. Contohnya pun di dalam mungkin rumah tangga, istri nyucinya seember atau 2 ember besar, ya, kira-kira susah napa mboten ibu mencari nyuci ngosok-ngosok piyambak 2 ember? Biasa mawon, ya. Masya Allah. Biasa tong mriki. Makanya sekarang ibu-ibu itu, ya, dimudahkan, ya, tapi dalam kesehatan terkadang agak lemah, ya, karena apa? Badannya kurang gerak, ya. Kalau dalam ilmu kesehatan biasanya kan, kenapa kok dulu memasak nasi itu harus banyak gerak, banyak ini, karena itu juga masuk untuk menguatkan otot-otot kita. Ya, barangkali demikian. Ada ibu-ibu yang anaknya 5. Ini ada cerita, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah keluarga yang anaknya 5 yang sudah kuliah di Universitas Islam Libya, Surabaya, misal seperti itu, ya. Tapi dikira kalau semakin dewasa itu ibunya semakin apa? Semakin enteng. Tapi kita semakin enteng nama buatan. Semakin apa? Semakin judek ibu ini, ya. Terus semakin judek. Cerita ke istri saya, Bu, anak sekarang itu bodoh. Kenapa maksudnya, Bun? Karena dikira sudah level kuliah itu kan bisa nyuci sendiri, bisa bantu masak, bisa. Ternyata waktu di rumah cuciannya direndam berhari-hari, sudah dikasih rinso, diingatkan cuciannya sudah dicuci, nak. Nanti Bu, nanti besok lagi ditanyain dan sebagainya, ya. Itu yang satu, ya. Nomor setunggal,
laki-laki yang usianya sudah SMA, mungkin SMP kelas 3. Ibunya tidur-tiduran sudah merasa capek. Tapi dia tidak tahu, masih ganggu ibunya terus. Mi, tolong buatkan ini, Mi. Mi, tolong carikan ini, Mi. Mi, tolong ambilkan baju, Mi, dan sebagainya. Belum anaknya yang ketiga lagi, yang super aktif. Sampai ibunya itu ngeluh, ya. Makanya kalau kita tidak perhatian, terkadang kan kita itu cuek aja, ya. Apalagi laki-laki terkadang itu kan egonya tinggi, ya. Kalau belum dikasih insting dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian cobaan, biasanya masih sakar PDW. Terkadang ada sebagian seperti itu, tapi insya Allah bapak-bapak di sini tidak, ya. Bapak di sini semua cinta dan kasih dengan istri-istrinya, ya. Ya. Insya Allah penyabar sedanten, Pak, ya. Karena ini fakta Bapak dan Ibu. Tadi saya ceritakan di awal tadi, karena mungkin ya, targhibu fi tanfisil qurabi 'anil mu'min. Mungkin di dalam keluarga ada sebuah keluarga yang awalnya istrinya adalah orang yang sangat kuat tadi dengan aman dan salaf. Pokoknya saya insya Allah kuat dengan anak yang banyak, kuat berdiam lama di rumah, kuat tidak keluar kemana-mana. Tapi lama-lama Allah tunjukkan tidak kuatnya dan mendekati stres tadi. Karena dia tidak menyadari bahwa basicnya dulu awalnya adalah seorang ekstrovert yang suka naik gunung, suka jalan-jalan kemana. Terus setelah menikah mengenal masalah langsung menutup itu semuanya. Terus pokoknya di rumah ngurusin anak, nyuci, masak, bersih-bersih rumah. Wes tidak mau keluar, ternyata jebol juga. Itu fakta Bapak Ibu. Ya, fakta waktu ada teman yang nelpon itu teriak-teriak. Makanya kita harus saling ini ya, mengetahui kita di mana dan kita saling meringankan khususnya di dalam keluarga ini, ya. Supaya apa? Ini adalah motivasi kita dan yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan dari kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya. Ibu kalau sudah mulai pusing minta ke bapak-bapak untuk supaya standar kewarasannya tetap terjaga, karena bener nih ya, kalau sudah itu bahaya masalahnya ya. Makanya ini Rasulullah at-targhibu fi tanfisi qurabi 'anil mu'min, motivasi untuk melapangkan kesulitan. Kurab itu kurbatun adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan. Karena banyak orang yang kesulitan bahagia. Ya seperti ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu karena banyak pekerjaan, rutinitas seperti itu, pagi bangun, menyiapkan minum, masak, menyiapkan anak sekolah, nanti istirahat sebentar, nyapu, nyuci baju, nyetrika, nanti lagi ngantarkan anak ke TPQ, balik lagi, itu kan rutinitas. Terkadang kan sampai sulit untuk ya bahagia. Ya. Makanya ini adalah hadis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya kita di dalam agama harus benar-benar menikmati tadi bahwa bagaimana kita bisa mengaplikasikan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bisa menimbulkan rasa bahagia di dalam hati kita, sehingga nanti dari situ keluarga kita juga bisa merasakan kebahagiaan itu. Tapi ini sangat berat nih, sangat berat dan susah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Terkadang kita kan kalau sudah gini tidak memperhatikan orang lain. Orang lain mau susah mau apa, yang penting saya punya pikiran seperti ini harus ikut dengan kita. Makanya di sini at-targhibu fi tanfisi qurabi 'anil mu'min. Motivasi untuk melapangkan kesulitan yang dialami oleh kaum mukmin yang lainnya. Ya. Mungkin-mungkin ini bisa kita pahami ya. Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita dari sini bisa mengambil faedah yang besar, insya Allah kita bisa akan mengaplikasikan banyak amal yang kecil
yang itu ternyata bisa membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan menghilangkan atau melapangkan kesulitan yang dialami oleh mukmin yang lainnya. Yang paling dekat adalah dengan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, baru ke yang lainnya. Contohnya pun mungkin dengan orang lain terkadang kita mudah untuk menolong, untuk melapangkan, tapi terkadang dengan istri, dengan anak itu orang belum tentu bisa mudah untuk menghilangkan kesulitan. Kita lebih sabar mana Bapak Presiden? Kita dengan orang lain atau dengan anak kita? Orang lain nggih. Niku leres, kula nggih ngoten masalahe ngoten nggih. Kula nakale tiyang niku ketingali sabar, tapi nakale anak kadang nggih ilang sabare nggih. Makanya kita harus selantum pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang yang terbaik di dalam keluarga kita, nggih. Tidak napa nggih? Tidak menampilkan sesuatu yang baik di kaum atau di orang umum, tapi di dalam keluarga kita tidak seperti itu. Faedah nomor kali, isbatul qiyamah wa anna fiha quraban 'azimatun, yaitu tetapnya hari kiamat yang mana di hari tersebut ada kesulitan-kesulitan yang besar. Kita yakin bahwa kiamat itu ada, dan kita yakin bahwa pada saat hari kiamat ada itu di dalamnya mengandung kesulitan-kesulitan yang besar. Makanya Bapak sekalian, kenapa tadi kalau kita harus merasakan nikmat iman Islam dan segala hal yang kita alami selama iman Islam dan sunnah masih berada di hati kita dan masih diberikan kepada kita, tujuannya salah satunya adalah supaya kita bisa melewati kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat kelak. Jenengan pasti merasakan seperti yang saya rasakan. Hidup ini kelihatannya kan cepat ya. Baru kemarin Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha lagi, nanti semakin cepat, tidak lama ya. Makanya insya Allah, dan sekarang lagi ada ujian mungkin bagi sekalian ya, jamaah sekalian mungkin diuji tentang sakit, tentang ekonomi, tentang anak, tentang istri, tentang suami dan lain sebagainya. Bersabar, dan itu insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mempersiapkan untuk bisa melewati ujian, kesulitan yang terjadi pada saat hari kiamat kelak. Mas mau ya. Faedah nomor 3. Fadlul taysiri 'alal mu'siri bi intidarihi au ibra'ihi. Keutamaan mempermudah urusan bagi orang yang mengalami kesulitan dengan cara memberi tenggang waktu atau dengan cara menghilangkannya, menghapuskannya. Ya, keutamaan mempermudah urusan orang yang mengalami kesulitan dengan cara memberikan kelonggaran waktu atau dengan membebaskannya. Saya dipahami ya, keutamaan mempermudah urusan orang yang mengalami kesulitan dengan memberikan kelonggaran waktu atau dengan
membebaskannya. Ini khususnya di dalam utang piutang ya. Utang piutang kan banyak ya. Orang yang mengalami kesulitan sehingga meminjam kepada saudara yang lainnya. Dan salah satu keutamaan bagi orang yang mau mempermudah urusan orang tersebut dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan kelonggaran waktu. Atau yang kedua dengan cara membebaskannya. Ini mempunyai keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ini pada adanya. Alhamdulillah, kita lanjut kembali. Nomor pinten mau? Nomor 3 nggih. Fadlu taysiri 'alal mu'siri bi idharihi aw bi ibra'ihi. Keutamaan mempermudah bagi orang yang mengalami kesulitan dengan memberikan kelonggaran waktu atau dengan membebaskannya. Ini misalnya dengan utang piutang. Nggih. Berkaitan dengan utang piutang. Kalau ada orang yang berutang dengan kita, kalau belum bisa membayar, kita bisa memberikan dua pilihan. Apabila kita ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kita mau memberikan waktu kelonggaran atau kita membebaskannya. Yang paling gampang napa niki? Nah, duwite akeh ya bebaskannya. Nah, kita masih butuh ya, kita memberikan waktu. Tapi kalau waktunya lama-lama bisa jadi lupa. Ini yang paling susah. Kalau ditagih biasanya susah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak seperti ini. Tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa membantu saudara kita yang mengalami kesulitan. Fadlu taysiri 'alal mu'siri bitindarihi aw ibrahihi. Keutamaan mempermudah urusan orang yang mengalami kesulitan dengan cara memberikan kelonggaran waktu atau dengan membebaskannya. Doanya pun sampun apa nggih? Bebas dari utang. Sampun apa dereng? Insyaallah sampun nggih berarti. Salah satu doa yang banyak kita doakan di dalam sujud kita adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Supaya kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan nomor sekawan, faedah nomor sekawan. At-targhibu fi satri 'alal muslimi. Motivasi kita untuk menutupi aib yang terjadi pada saudara kita yang lainnya. Menutupi aib yang terjadi pada saudara kita yang lainnya. Syatri uyubihi au dunubihi ma lam yakun fi syatri mufsidatun rajihatun. Hal apa saja yang kita tutupi, yaitu syatri uyubihi, kita menutupi aib-aibnya atau dosa-dosanya selama yang kita tutupi itu tidak dosa yang orang itu tidak mau bertobat. Kalau orang itu tidak mau bertobat, kita tidak perlu menutupinya. Tapi kalau orang itu masih berusaha sekarang berbuat dosa, dia tobat, kemudian besok dosa lagi, dia tobat, itu pasti kita perlu kita tutupi, karena dia sedang menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus ingat bahwa ada orang yang masuk surga karena amalannya, tapi karena ada orang yang masuk surga karena dosanya. Gimana betul? Ada orang yang masuk surga karena amalannya, tapi ada orang yang masuk surga karena dosanya. Kira-kira bagaimana? Dalam? Iya, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian,
Jenengan kalau belum mengalami mungkin tidak masuk akal dan mungkin tidak sabar. Kan biasanya kita itu kan kalau melihat orang itu langsung pada hal yang kelihatan. Misal saudara kita tidak mau ke masjid, biasanya muncul dalam hati kita apa? Salah atau benar melihat memandang orang ini? Kebanyakan adalah salah. Tapi kita tidak tahu bagaimana mungkin perjuangan orang ini untuk pergi ke masjid itu tidak mudah. Ini banyak Bapak sekalian ya. Bagi orang-orang yang pernah mengalami sakit di dalam jiwanya, bagaimana satu hari bisa sholat, mungkin sepekan tidak bisa sholat. Mungkin hari ini baik, besok itu sudah berubah 180 derajat. Besok sudah berbolak balik lagi, tidak mau melakukan kebaikan. Ini ada. Makanya kenapa kok ada orang yang masuk surga, mungkin karena dosanya dia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala merangkak, harus istighfar, harus berdoa, harus ini, harus mengkondisikan jiwa dan sebagainya. Itu ada. Makanya kita selama kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih waras, masih sehat, masih bisa berjalan, masih ini, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang terkadang di sana itu untuk pergi ke masjid saja tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak? Berarti kalau kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu tawadhu. Selalu tawadhu. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita mampu lakukan itu semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau berdakwah, mau menasihati orang, jangan serta-merta menarik orang itu harus seperti apa yang kita inginkan. Sehingga terkadang orang itu merasa tidak nyaman dan tidak mau melakukannya. Samun ya faedah nomor sekawan ya. Targhibu fi satri 'alal muslimi satri uyubihi aw dunubihi ma lam yakun fi satri mufsidatun rajihatun. Motivasi untuk menutupi aib seorang muslim, yaitu aib apa? Yaitu menutupi aibnya, menutupi dosa-dosanya selama orang tersebut ya masih mau melakukan kebaikan. Selama tidak di dalam hal yang kerusakannya itu besar dan orang itu ingin melakukannya terus, maka kita masih diberi udzur untuk menutupi kerusakan yang terjadi. Dan kita boleh menceritakan aib orang tatkala kerusakan orang itu sudah nyata dan membawa madarat yang besar. Misalnya ada orang yang bekerja tidak amanah, satu kantor dia masuk, ya mungkin saudara kita bantu awalnya ya, tapi dia tidak amanah, dia keluar, kemudian masuk ke B lagi, kantor perusahaan B tidak amanah lagi. Kira-kira boleh tidak kita mengungkapkannya? Boleh ya, karena dampaknya nanti tidak baik bagi orang lain. Atau mungkin ibu-ibu mengetahui ada saudarinya atau temannya ternyata suka membawa hal-hal yang buruk, maka kita bisa menceritakan supaya tidak bergaul dengan orang tersebut. Saged dipahami nggih? Targhibu fi satri 'alal muslimi satri uyubihi aw dunubihi ma lam yakun fi satri mufsidatun rajihatun. Ini sangat penting sekali Bapak dan sekalian. Makanya salah satu bentuk ketenangan seseorang adalah mudah memaafkan orang lain dan tidak suka melihat keburukan orang lain, atau ghaful itu memudah memaafkan. Makanya salah satu faedah dari seorang ulama, pada saat usia sudah tua, yang paling mudah dikerjakan untuk mencapai ketenangan apa? Apa Pak?
tidak mudah melihat keburukan orang lain. Artinya kalau kita melihat keburukan orang itu sekilas saja, nggak masuk ke dalam diri kita, ya, seliver aja udah, oh itu orang melakukan ini. Artinya kita tidak terlalu banyak mendalami, nggak bertanya ini dan sebagainya, yang mana terkadang itu bisa banyak mengganggu pikiran kita. Faedah nomor 5. Fadlu i'anatil muslimi li akhi fi umuri dinihi wa dunyahu. Keutamaan menolong seorang muslim, ya, keutamaan menolong seorang muslim untuk saudara yang lainnya di dalam urusan-urusan agamanya dan di dalam urusan-urusan dunianya. Keutamaan menolong seorang muslim atau saudara yang lainnya di dalam urusan agamanya dan urusan dunianya. Makanya seharusnya orang muslim itu ringan tangan apa mboten? Ringan tangan nggih. Kok ada orang muslim mboten ringan tangan berarti kedah ngajirin ya, kersane ringan tangan. Faedah nomor 6. Mungkin terakhirnya, anal jazaa min jinsin amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah kebaikan itu balasannya kecuali kebaikan yang lainnya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita semakin banyak menolong orang lain, Allah juga akan hanya menolong kita. Barangkali ruwetnya hidup kita, susahnya hidup kita, musibah yang kita alami karena kita tidak menolong orang lain. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang berbuat kebaikan. Kok kita masih banyak mengalami cobaan, ujian, barangkali ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dan harus banyak menolong orang lain. Faedah nomor 7 terakhir ya. Fadlu talabil ilmi syar'iyyi wa annahu sababun li taufiqil 'abdi li tariqil jannah. Bapak dan sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk semangat belajar ilmu agama. Karena ternyata belajar ilmu agama itu mempunyai keutamaan. Keutamaannya apa? Sababun li taufiqil abdi, sebab seorang hamba itu mendapatkan taufik jalan ke surga. Jalan ke surga. Jenengan kinten-kinten ajeng mlebu surga napa neraka? Surga sedanten kan nggih. Nggih. Berarti salah satu jalan yang paling mudah untuk ke surga adalah dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu tidak hanya sekedar datang saja. Jenengan murojaah teng dalem, sampun ngaji sonten tinggi, terus murojaah melih teng dalem, itu juga termasuk thalabul ilmi. Jenengan baca-baca buku atau baca-baca catatan di rumah, thalabul ilmi. Maka kita harus menggunakan kesempatan ini untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga, yaitu dengan thalabul ilmi. Ya. Masya Allah ya. Apalagi sekarang banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan untuk thalabul ilmi. Dan kita salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendapatkan taufik supaya apa yang kita kerjakan itu adalah sebuah kebaikan yang didasari di atas ilmu. Supaya apa? Supaya kita saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita mempertanggungjawabkan segala amal kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ya.
Kan kita pengen masuk surga tanpa ruwet nggih. Nggih. Kalau bisa kan ngoten nggih. Kalau bisa saling mudah. Makanya doanya apa? Hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasiron. Nggih. Allahumma hasibni hisaban yasiron. Makanya salah satu jalan yang paling mudah adalah kita menuntut ilmu syar'i ini. Soal itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Berarti poinnya apa? Niki mau? Bagaimana kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melapangkan kesulitan yang dialami oleh saudara kita. Kemudian mempermudah urusan orang lain yang khususnya mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga, apa? Ya, mempermudah urusan, sampun. Ya, kita harus semangat untuk berbuat baik karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk dimudahkan thalabul ilmi, karena ini adalah salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bagi kita yang menginginkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah urusan kita semuanya, Bapak-Bapak sekalian, memudahkan kita untuk belajar ilmu agama, mendapatkan taufik darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apabila ada kekurangan itu dari kami pribadi dan apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد